muslimat dimanapun Anda berada. Demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Abdul Aziz dari Provinsi Jambi, dan dilanjutkan oleh sari tilawah yang tadi telah disampaikan oleh salah seorang penyiar dari TVRI Khairini, membacakan surah Al-Isra dan surah An-Nisa. Selanjutnya, saudara penonton, kita ikuti uraian hikmah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang segera disampaikan oleh Dr. Hafidz Abbas, pembantu Rektor 1 Universitas Negeri Jakarta, yang sebelumnya juga kita kenal dengan IKIP Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid yang saya muliakan, Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Bapak Haji Taufik Kemas yang saya muliakan, para pimpinan lembaga tertinggi dan tinggi negara beserta Ibu yang saya hormati, para Menteri Kabinet Persatuan Nasional beserta Ibu yang saya hormati, dan para duta besar dan kepala perwakilan negara-negara sahabat beserta Nyonya yang saya muliakan, dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam ini kita bangsa Indonesia sekali lagi mendapat nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati peristiwa agung yang syarat dengan nilai-nilai spiritual kemanusiaan, yakni Isra Miraj. Bagi bangsa Indonesia, peringatan Isra Miraj kali ini yang dilaksanakan pada hari-hari terakhir di penghujung abad ke-20 mempunyai arti khusus, karena diselenggarakan pada saat kita baru saja selesai melaksanakan sidang umum MPR dengan suasana yang amat demokratis, aman, dan lancar. Sesuai dengan tanggung jawabnya, MPR telah berhasil mensahkan GBHN dan memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 1999 hingga 2004. Pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan selamat memasuki era Indonesia baru di bawah kepemimpinan Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Ibu Megawati Soekarno Putri, dengan harapan agar pilar-pilar demokrasi, perdamaian, dan pembangunan akan semakin kokoh di bumi Nusantara ini dengan disinari iman, ketakwaan, kecendekiaan, dan kewaspadaan. Tujuan memperingati Isra Miraj ini adalah untuk memperkokoh keimanan dan keyakinan kita kepada kemahakuasaan Allah dan kebenaran risalah Rasulullah, serta memetik hikmah-hikmah besar yang terkandung di dalamnya. Salah satu hikmah yang dapat diangkat dari peristiwa ini adalah motivasi yang ditujukan kepada umat manusia untuk mempererat semangat persaudaraan. Isra Miraj adalah suatu peristiwa yang amat penting bagi umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Karena di dalam perjalanan Isra Miraj itu, Nabi Muhammad SAW memperoleh kesempatan dalam proses menggayati kebesaran Allah, sebagaimana yang tegaskan dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyah min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Peristiwa Isra Miraj merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
Isra adalah perjalanan Nabi besar Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina. Sedang Miraj adalah perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha yang berlangsung pada malam 27 Rajab tahun ke-11 kenabiannya, atau sekitar 1421 tahun yang silam. Peristiwa ini memberi pengalaman sempurna kepada beliau dalam proses menghayati kebesaran Allah. Disitulah beliau menerima perintah langsung dari Allah tentang sholat 5 waktu sebagai sarana komunikasi antara manusia dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahil akbar. Dan dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingat Allah itu amat besar manfaatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mendirikan salat, sesungguhnya ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, sesungguhnya ia telah meruntuhkan agama. Sebagai tiang agama, salat adalah doa yang dihadapkan dengan sepenuh jiwa dan hati kehadirat ilahi. Ia adalah wadah pembeningan jiwa dan pikiran, karena rintihan suara hati nurani manusia dapat berkumandang ke seluruh penjuru angkasa tanpa batas, memohon kepada Allah agar mendapat kekuatan, keteguhan untuk membangun diri, keluarga, masyarakat, dan negara dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bapak Presiden dan Ibu Wakil Presiden yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia. Sebagai bagian inheren dari pembangunan manusia seutuhnya, salat merupakan bingkai pemantapan iman, peningkatan kualitas karya, penegakan kebenaran, dan pengendalian diri atau sabar. Pengendalian diri dapat terjadi apabila terdapat keseimbangan antara emosi, rasa, persepsi, karsa, dan perbuatan. Keseimbangan inilah yang dapat diartikan sebagai persepsi dinamis yang terkandung dalam ibadah salat dalam keseluruhan spektrum kehidupan kita sehari-hari. Namun, dalam ritme kehidupan manusia dewasa ini yang kian meningkat kecepatannya, dengan aneka cara kehidupan yang kian deras arusnya, dapat menjadi penyebab ibadah salat kita terkesan makin kurang kontemplatif, kurang khusyuk, sehingga kita kurang tafakur di hadapan kebesaran Allah. Bahkan kini terlihat kecenderungan tanda-tanda pengabaian kebesaran Allah sebagaimana yang inheren dari spesies manusia dan alam sekelilingnya. Kita seakan-akan telah mengabaikan kebenaran firman Allah dalam surah Al-Alaq yang mensiratkan makna pentingnya membaca, bukan hanya buku, tapi juga membaca kehidupan sosial, membaca perubahan-perubahan politik, sosial, ekonomi, baik berskala lokal, nasional, regional, dan global, dan membaca serta memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada diri kita masing-masing. Bukankah tubuh kita serta fungsi masing-masing bagian organisnya bersamaan dengan fisiologi jaringan neurologi dan elektrokimia yang multikompleks merupakan suatu fenomenon yang mengagumkan yang hingga kini rahasianya belum, bahkan mungkin tidak akan pernah terungkap seluruhnya oleh para ilmuwan? Bukankah mega komputer yang paling canggih, yang jauh melebihi kemampuan generasi komputer mutakhir manapun, yang notabene berbentuk portable, dapat dibawa kemana saja kita pergi, adalah massa neuron, bergumpalan lunak lembek yang bermukim di kepala kita masing-masing, yaitu otak manusia. Otak kita dengan rahasia korteks cerebri yang melahirkan emosi, rasa, ingatan, persepsi, bahkan juga dapat mencipta 6.170 bahasa di dunia, suatu perkiraan ilmiah UNESCO pada tahun 1988, dan sejumlah besar kebudayaan megah
termasuk pengetahuan ilmiah dan teknologi, dianggap para ahli sebagai the last frontier of knowledge, terra incognita, wilayah yang penuh keajaiban, yang hingga kini hanya percikan kecil daripadanya yang pernah dijelajahi riset ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukankah bumi kita yang diperkirakan berusia 4.600 juta tahun dengan evolusi kehidupan berbagai spesies fauna dan flora, termasuk spesies manusia, tidak merupakan suatu yang kita kagumi kebesarannya dan mendorong kita bertanya tanpa henti, apakah rahasia yang dikandungnya? Bukankah bumi ini sendiri merupakan planet yang amat kecil dalam sistem galaksi Bima Sakti kita? Dalam ilmu antariksa telah diketahui bahwa jarak satu bintang terdekat dari bumi dalam galaksi Bima Sakti membutuhkan waktu tempuh 4,3 tahun perjalanan cahaya. Dalam satu detik cahaya merambat dengan kecepatan 300.000 kilometer. Tidakkah kita merasa diri kita kecil, tiada daya dan hina dina setiap kali kita sadar dalam setiap ibadah kita bahwa rahasia kebesaran Allah tidak akan terungkap sepenuhnya sampai matahari terbenam untuk terakhir kalinya. Bapak Presiden dan Ibu Wakil Presiden yang saya muliakan serta hadirin yang berbahagia. Sejalan dengan peringatan Isra Miraj yang dilakukan setiap tahun oleh umat Islam di seluruh dunia, sejarah umat manusia senantiasa bergolak dan setiap kemajuan yang dicapai dalam meluaskan pengetahuan kita tentang diri manusia dapat diperumpamakan ibarat membuka halaman-halaman baru dari buku yang amat tebal yang tidak akan habis-habisnya mengungkap rahasia kebesaran Allah. Peristiwa Isra Miraj adalah salah satu lembaran tanda tanya yang disodorkan Al-Quran kepada umat manusia. Permasalahan teka-teki dalam peristiwa Isra Miraj itu terletak bahwa manusia, termasuk Nabi Muhammad SAW, adalah jenis benda padat. Menurut hukum fisika, benda padat tidak bisa bergerak di luar batas kapasitas geraknya kecuali menggunakan alat dorong. Alat dorong itu pun sepanjang hukum mekanika mempunyai batas-batas kecepatan tertentu. Selain itu, manusia di luar lapisan atmosfer bumi secara biologis tidak bisa hidup dengan bernapas kecuali menggunakan alat bantu pernapasan tertentu. Apalagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk menjelaskan hal itu diduga belum ada pada awal abad ke-7 Masehi. Kaum rasionalis yang melepaskan diri dari bimbingan wahyu ilahi dapat saja menggugat, bagaimana mungkin kecepatan yang bahkan melebihi kecepatan cahaya, kecepatan yang merupakan batas kecepatan tertinggi dalam kontinuum berbagai dimensi dapat terjadi? Bagaimana mungkin lingkungan materi yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW tidak mengakibatkan benturan-benturan panas yang dapat merusak tubuh beliau sendiri? Bagaimana mungkin beliau dapat melepaskan diri dari daya tarik bumi? Semua peristiwa tersebut menurut rasio tidak mungkin terjadi karena tidak sesuai dengan hukum-hukum alam, tidak teramati panca indera, dan tidak dapat dibuktikan dengan kaidah-kaidah keilmuan. Jelas bahwa pendekatan seperti itu tidak dapat sepenuhnya menjelaskan peristiwa Isra Miraj. Karenanya, pendekatan yang paling tepat adalah melalui sentuhan imani terhadap kemahakuasaan Allah. Ini tidak berarti bahwa apabila suatu masalah yang dikemukakan dalam Al-Quran belum dapat diterima melalui pemikiran rasional, berarti informasi itu salah. Sebenarnya, kemampuan berpikir rasional manusialah yang belum mampu menjelaskan kebenaran-kebenaran hakiki yang dikemukakan oleh Al-Quran itu. Namun, persoalan salah dan benar dari sudut pandang logika keilmuan dan agama tidak perlu dipertentangkan. Sebab Islam tidak mempertentangkan iman dan ilmu, agama dan ilmu pengetahuan, dan tidak mempertentangkan dunia dan akhirat, melainkan menjaga keseimbangan antara keduanya. Dalam banyak hal, pendekatan keilmuan semata ternyata dapat melahirkan ancaman kemaslahatan kemanusiaan itu sendiri. Kalau kita mengikuti spektrum perkembangan ilmu dan kreativitas manusia, mulai dari penemuan-penemuan seperti api, alat-alat pertanian,
persenjataan, mesin uap, listrik, telepon, faksimiil, internet, penjelajahan ruang angkasa, satelit, sampai pada teknologi-teknologi laser.